Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mawaddah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Akan membahas mengenai mata kuliah kesehatan mental dengan tema psikosomatis. Apakah kamu termasuk orang yang pernah merasa stres berat? Mungkin karena beban kerjaan, kuliah, sekolah, atau bahkan beban rumah tangga, sampai badan kalian tuh merasa sakit atau tidak sehat gara-gara beban tersebut. Misalnya mungkin dulu pas kalian atau kita sekolah ataupun kuliah, ketika menghadapi UTS atau UAS itu tiba-tiba merasakan sakit atau mah kalian kambuh, baik itu dari malamnya ataupun hari-harinya. Dan masalahnya adalah ketika kalian sakit dan mengecek ke dokter, tidak menemukan penyebab tertentu di tubuh kita ketika melakukan pemeriksaan, dan pada akhirnya dokter pun akan menyarankan kita untuk istirahat, terus minum vitamin dan makan makanan yang sehat. Tapi pertanyaannya adalah, kok bisa kita sakit gitu? Terus padahal kan tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada gejala apapun dari dokter. Terus apakah ini karena stres? Apakah ini karena masalah psikologis? Atau kita mengalami gangguan mental? Nah, saya di sini akan menjelaskan atau mengulas tentang hal ini. Kenapa sih badan kita atau orang yang kalian kenal ini bisa sakit atau bisa mengalami gangguan karena masalah psikologis, dan bagaimana cara mengatasinya? Kondisi yang kita alami adalah namanya psikosomatis. Psikosomatis adalah istilah yang mengacu pada keluhan gejala fisik yang muncul akibat pikiran dan emosi yang dirasakan seseorang. Artinya apa? Kondisi kita ketika kita mengalami sakit fisik yang muncul karena pikiran dan emosi yang benar-benar mungkin tinggi pada saat itu, dan di kondisi yang tertekan. Gejala fisik yang munculnya pun berbagai macam dan berbeda-beda untuk tiap orangnya. Misalnya bisa pegal atau tegang di leher, bisa di bahu, di pinggang, pusing, terus emah, atau bisa juga sesak nafas kayak asma. Psikosomatis melibatkan dua hal gangguan ini. Yang pertama, gangguan pada tubuh atau soma, dan yang kedua pikiran atau psyche. Itulah psikosomatis. Setiap orangnya dapat mengalami gangguan psikosomatis. Setiap orang dapat mengalami gangguan psikosomatis dengan tingkat keparahan yang berbeda. Ada yang muncul dengan gejala yang ringan, dan ada juga yang muncul dengan gejala yang parah. Dan bisa dibilang gangguan yang parah itu adalah gangguan psikosomatis. Karena keparahannya yang berbeda dan sembuhnya juga ada yang cepat dan merasa kita tidak sakit apa-apa, dan ada juga yang sembuhnya lama sampai bertahun-tahun dan butuh penanganan yang khusus dan lebih lanjut. Nah, kenapa kita bisa mengalami gangguan psikosomatis? Sebenarnya penyebabnya multifaktor kalau ngomongin psikologis ya. Psikosomatis penyebab utamanya itu adalah stres. Dalam hidup kita pasti menemukan situasi yang namanya stres, baik itu karena masalah keuangan, kerjaan, sekolah, terus cinta, bencana alam, orang tua, ataupun sebagainya. Nah, ketika kita stres, otak akan mengirim sinyal ke beberapa organ tubuh untuk mengeluarkan 3 hormon. Yang pertama adalah kortisol, yang kedua adalah adrenalin, dan yang ketiga adalah norepinefrin. Nah, hormon-hormon ini ketika kebanyakan akan menyebabkan organ tubuh kita bekerja lebih keras dari biasanya. Misalnya, jantung berdebar-debar lebih cepat, terus perut kita jadi bergejolak
seolah-olah tubuh kita jadi seaktif-aktifnya. Dan pada saat stres ini, dalam jangka waktu lama, stres ini dalam jangka waktu lama itu, tubuh kita akan jadi keterusan aktif dan sampai akhirnya menyerah, dan mungkin muncullah beberapa penyakit yang sebelumnya tidak kita rasakan sebelumnya. Panas, demam, sakit mah, diare, tegang otot, migrain atau sebagainya. Dan sebaliknya, ketika kita sedang sakit, pikiran kita pun akan kemana-mana. Fokusnya akan jadi ke negatif, jadi hal yang buruk. Terus emosi tidak kekontrol, sampai akhirnya hormon stres tadi itu harus menerus memaksa organ tubuh kita buat kerja lebih keras lagi. Nah, intinya tubuh kita mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita untuk mempengaruhi tubuh kita. Tubuh dan pikiran pun saling mempengaruhi, pada khususnya pada kondisi-kondisi ketika kita berada di situasi yang bikin kita stres gitu. Dan pertanyaan lagi adalah, kalau misalnya kita udah terlanjur merasa stres, kita harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Jadi karena bentuk fisik dan stres itu berbeda pada setiap orangnya, hal yang harus kita lakukan adalah kenali gejala-gejala tersebut. Meskipun stresnya dengan batas yang normal, tapi ketika kita stres, kita tidak sadar akan gejala-gejalanya, kecuali kalau memang tubuh kita udah menunjukkan ke batas maksimal. Kan terus pikirnya kita, udahlah badan gak enak, emang karena kecapean aja kali. Terus pada akhirnya kita secara tidak sadar membiarkan stres itu menumpuk sampai akhirnya bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Misalnya dalam bentuk apapun ya, bisa dalam bentuk penyakit misalnya, bisa migrain, emah, dan yang lain sebagainya. Dan bisa juga dalam bentuk emosi, bisa jadi lebih sensitif, baperan, gampang marah, ataupun merasa frustasi. Nah, setelah kita mengenali gejala-gejala tersebut, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah sumber utama yang menyebabkan kita stres itu apa. Misalnya karena tugas kerjaan, misalnya tekanan atasan, masalah teman, pasangan, keluarga, atau lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui penyebab utama stres kita masuk ke tahap ketiga, yaitu dengan mencari cara untuk melepas stres tersebut. Secara psikologis, ada 2 strategi yang dapat kita lakukan untuk secara psikologis ada 2 strategi yang dapat kita lakukan ketika sedang stres. Yang pertama, ada strategi emotion focus, dan yang kedua ada strategi solution focus. Yang pertama itu strategi emotion focus digunakan untuk mengatasi emosi, artinya mencoba tidak terlalu emosi dalam menghadapi situasi yang stressful. Kita menahan untuk tidak emosi dalam keadaan full stress gitu, dalam keadaan stressful. Misalnya dengan cerita ke teman, main game, baca buku, keluar rumah, dan sebagainya. Emotion focus itu memang bagus di awal-awal, tetapi pada akhirnya kita akan beralih ke tahap yang kedua, yaitu dengan strategi solution focus, yaitu strategi yang fokus pada solusi supaya stres kita dan masalah kita bisa terselesaikan. Nah, menangani emosi saja hanya akan membuat diri kita tenang, tapi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Misalnya, ketika kita stres karena mau ujian, solusinya ngapain? Ya kita harus belajar kan. Nah, pada intinya ketika kita ada masalah, ya harus kita selesaikan.
penanganan emosi emang penting, tapi kita juga harus memiliki solusi jangka pendek atau jangka panjang untuk menyelesaikan masalahnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.